Kami dari kelas 12 IPA 1 kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang advokat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Zulfa dan Ilham, Yusuf dan Nur Fazril, Sopwah dan Fitri, Ayu. Latar belakang kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat klien yang menghadapi masalah hukum. Keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan meningkatkannya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat, advice atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, seorang advokat dapat melakukan secara cuma-cuma, periode ataupun atas dasar pendapat honorarium, flyer, fee dari klien. Advokat termasuk profesi mulia karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Definisi dan status advokat. Menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, definisi atau pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Karena advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 2. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, tanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Hak dan kewajiban advokat. 1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 2. Bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan. 4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. 6. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
7. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat. Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Larangan bagi advokat. 1. Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 3. Memegang jabatan yang lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau merugikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. 4. Tidak melaksanakan tugas dan profesinya selama menjadi pejabat negara. Sanksi bagi advokat. Lebih lanjut, seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat dikenakan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1. Mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya. 2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. 3. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat martabat profesinya. 4. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. 5. Melanggar sumpah atau janji advokat dan kode etik profesi advokat. 6. Secara khusus, advokat juga mempunyai hak honorium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang besarannya ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tindakan disiplin bagi advokat. Jenis tindakan disiplin terhadap pelanggaran tersebut di atas dapat berupa 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, 3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, 4. Pemberhentian tetap dari profesinya. Perbedaan advokat dan pengacara. Pengacara dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan. Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat saja. Terima kasih atas perhatiannya.